Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 5, evaluasi pemeliharaan, evaluasi dan pemeliharaan ERP. Adapun kelompok kami adalah NIM 2019-53093, Saudara Novian Arif Pratama, NIM 2019-53099, Saudari Nurul Lailatul Latifah, NIM 2019-53104, Saudari Marlina Oktaviani, NIM 2019-53107, Saudara Rachel Chandra Wardani, dan saya sendiri, NIM saya 2019-53109, nama saya Muhyiddin. Apa itu ERP? Enterprise Resource Planning, atau disingkat dengan ERP, adalah sistem informasi manajemen yang mengoptimalkan distribusi sumber daya perusahaan dan membantu bisnis untuk menginteraksikan semua sumber dayanya lebih cepat dan efektif untuk meningkatkan kinerja operasinya dan menambah daya saing. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Marlina, silakan. Baik, di sini saya mau melanjutkan presentasi dari Pak Muhyiddin. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesuksesan implementasi dari ERP tersebut. Mengimplementasikan ERP lebih banyak hubungannya dengan mengubah cara suatu perusahaan menjalankan bisnisnya daripada berhubungan dengan teknologi. Ada dua strategi untuk mengimplementasikan ERP, yaitu pendekatan langsung atau big bang approach dan pendekatan bertahap atau phase-in approach. Itu disampaikan oleh Hall and Singleton pada tahun 2007. Pendekatan serentak adalah lebih ambisius dan beresiko daripada pendekatan bertahap. Pendekatan ini berusaha untuk berganti dari sistem lamanya ke sistem baru dalam satu kali kegiatan yang akan mengimplementasikan ERP di seluruh perusahaan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan terhadap yang menjadi alternatif. Pendekatan ini akan sesuai pada perusahaan yang terdiversifikasi dengan unit-unit yang tidak memiliki proses dan data yang sama. Implementasinya dimulai dengan satu atau lebih proses dengan tujuan memasang ERP dan menjalankan bersama-sama dengan sistem yang lama. Dan kemudian secara sistematis sistem yang lama dihentikan. Adapun 14 faktor kesuksesan kritis implementasi ERP adalah yang pertama top management support, yang kedua ada business process re-engineering, yang ketiga ada project management, yang keempat ada project champion, yang kelima ada end user involvement, yang keenam ada training and support for user, yang ketujuh ada heavy external consultant, ada change management plan, ada ERP system selection, vision statement, and adequate business plan. Yang ke-11 ada to facility of change in the organisasi struktur in the legacy system and in the IT infrastruktur. Yang ke-12 ada komunikasi. Yang ke-13 ada teamwork composition for the ERP project. Yang ke-14 ada test and problem solution. Untuk evaluasi dan pengukuran kinerja sistem ERP akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Ragil, silahkan. Oke, melanjutkan yang telah dijelaskan dengan Saudara Marlina untuk evaluasi dan pengukuran kinerja sistem ERP. Nah, untuk evaluasi dan pengukuran kinerja sistem ERP itu bukan hanya pada perangkat lunak, tetapi juga ada dua sudut pandang yang mempengaruhi, yaitu sudut pandang keuangan dan sudut pandang teknis. Lanjut. Nah, untuk sudut pandang keuangan, yang pertama itu adalah ada perspektif keuangan, yaitu pandangan keuangan.
Perspektif keuangan membahas mengenai berapa besar biaya implementasi, di mana keuangan sistem ERP termasuk ke dalam investasi modal yang melibatkan pengeluaran dan pemasukan. Yang kedua ada perspektif customer. Perspektif customer adalah tingkat pelayanan kepuasan customer pada proyek implementasi ERP. Ada dua parameter yang dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek implementasi ERP, yaitu seberapa besar proses bisnis yang bisa ditangani oleh sistem ERP dan berapa transaksi yang bisa ditangani oleh sistem dibandingkan dengan banyaknya transaksi yang tidak berhasil. Yang ketiga ada perspektif proses internal. Perspektif proses internal merupakan aspek yang menekan pada kondisi internal untuk dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Dan yang terakhir ada perspektif inovasi dan pembelajaran. Perspektif inovasi dan pembelajaran merupakan aspek yang mencakup kualifikasi ketergantungan terhadap konsultan. Nah, sudut pandang teknis. Sudut pandang teknis menekankan pada kriteria teknis seperti MIPS, Million Interaction per Second, yang berhasil dilaksanakan. Dalam sudut pandang teknis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Di antaranya ada bentuk arsitektur aplikasi yang dikembangkan, pertumbuhan data, dan populasi user, serta infrastruktur jaringan. Nah, untuk pemeliharaan sistem ERP akan dijelaskan oleh Saudara Nurul. Baik, Pak Rakil. Pemeliharaan sistem ERP, jenis-jenis pemeliharaan dan tugas umumnya. 1. Korektif. Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Pemeliharaan korektif ini mencakup kondisi penting maupun bahaya yang memerlukan tindakan segera mungkin. Bagi perusahaan, kemampuan untuk memperbaiki kesalahan dengan cepat sangat penting untuk kelangsungan proses produksi. 2. Adaptif. Pemeliharaan adaptif adalah bagian pemeliharaan yang dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan, serta memenuhi persyaratan pemakai baru sehingga sistem harus terus merespon perubahan sistem pemakai. 3. Perfektif. Pemeliharaan perfektif adalah bagian pemeliharaan sistem dalam menyempurnakan atau maintainabilitas. Sistem ini memungkinkan untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal. 4. Preventif. Pemeliharaan preventif adalah pemeliharaan sistem yang terdiri dari inspeksi periodik dan pemeliharaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi kesalahan. Pemeliharaan ini bekerja dalam sistem sehingga seringkali menemukan cacat sebenarnya yang menandakan permasalahan potensial. Apabila kesalahan tidak segera diperbaiki di tingkat awal akan mempengaruhi fungsi sistem maupun kemampuan untuk memeliharanya dalam waktu dekat. Lanjut. Antisipasi kegagalan pada sistem ERP. Beberapa faktor penyebab kegagalan pada sistem ERP. 1. Harapan yang tidak realistis. 2. Isu konsultan luar. 3. Kostumisasi aplikasi yang terlalu berlebihan. 4. Pelatihan yang kurang memadai. 5. Resiko dan hambatan proses. 6. Budaya perusahaan fleksibilitas waktu proyek. Lanjut. Beberapa faktor yang perlu diantisipasi. A. Implementasi yang mendasar oleh sistem yang berpeluang gagal lebih besar dibandingkan yang didasari oleh bisnis. B. Adanya pengguna yang kurang terlatih. C. Kurangnya pemahaman mengenai aplikasi enterprise dapat mengubah bisnis. D. Kurangnya penyadaran pengguna pada setiap tindakan yang dilakukan pada sistem dapat berpengaruh langsung ke aspek operasional perusahaan. E. Situasi yang tidak terduga karena adanya kesengajaan pengetahuan antara pelatihan yang diberikan dengan yang diperlukan oleh karyawan untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam menggunakan sistem ERP. Lanjutnya, tujuan ideal sistem ERP adalah meningkatkan proses yang integrasi internal ke konektivitas eksternal sehingga dapat mendukung rantai nilai bisnis secara menyeluruh.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Novian. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Nurul. Untuk mencapai tujuan ERP yang ideal, beberapa vendor sudah menyediakan antisipasi strategi. Para vendor membuat produknya yang lebih fleksibel dan lebih mudah diimplementasikan. Misalnya strategi berbasis komponen, ERP berbasis web, dan ERP yang modular yang bisa dipergunakan per modulnya. Yuk, next selanjutnya. Kesimpulannya, agar tercapai kesuksesan implementasi ERP, selain dukungan dari perangkat lunak, perlu adanya evaluasi yang berdasar kepada beberapa sudut pandang atau perspektif, atau sudut pandang keuangan dan teknis. Serta dalam pemeliharaannya, ERP terdapat beberapa jenis yang masing-masing memiliki tugas umum, seperti halnya korektif, adaptif, perspektif, dan adaptif. Selain itu, perlu juga untuk disiapkan langkah atau strategi antisipasi dari adanya kegagalan pada sistem ERP yang mana bersifat fleksibel, karena seiring berjalannya waktu, sistem ERP akan menurun. Presentasi dari kami, semoga ada manfaatnya dan bisa diambil manfaatnya juga. Iya, Pak. Amin. Ya, Pak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.